Salam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 9 Agustus 2020 bertemu dengan saya Pendeta Munir Daliman melanjutkan khotbah tentang kerajaan sorga. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu saya terus berkhotbahkan bagaimana umat kerajaan hidup dalam tatanan kerajaan sorga itu, atau bagaimana kita harus hidup. Nah, minggu yang lalu saya berkhotbah tentang bagaimana umat kerajaan itu hidup berbahagia, saudaraku, atau diberkati, atau hidup beruntung, kata Makarios terjemahan itu. Nah, saudara, kalau di dalam pasal 5 itu, khotbah di bukit itu adalah 8 maklumat berbahagia. Ada 4 maklumat itu bagaimana kita bersikap terhadap Bapa, kepada Bapa. Sikap kita umat kerajaan kepada Bapa adalah merasa miskin dan merindukan, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sikap kepada Bapa adalah kita merasa berduka cita karena dosa kesalahan kita. Sikap kita kepada Bapa itu kita perlu lemah lembut, rendah hati. Yang berikutnya adalah sikap kita kepada Bapa itu merasa lapar dan haus, sehingga kepada kitalah yang empunya kerajaan sorga ketika kita miskin. Yang kedua, khotbah yang ucapan berbahagia atau diberkati orang yang beruntung itu adalah sikap kita kepada sesama. Bagaimana sikap kita kepada sesama? Kita harus bersikap kepada sesama itu dengan murah hati. Kita harus bersikap kepada sesama itu harus kudus suci, mempertahankan kehidupan kekudusan kesucian. Yang berikutnya kita harus menjadi pembawa damai kepada sesama. Dan kita juga harus siap menderita aniaya karena kepada kitalah yang empunya kerajaan surga. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana perang umat kerajaan sorga itu bagi dunia ini, saudaraku. Apa peran umat kerajaan sorga atau umat Tuhan ini bagi dunia ini adalah, yang pertama, kita harus memiliki peran menjadi garam dan terang dunia. Mungkin saya akan minta untuk dibacakan Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang 16 itu ya. Ayat ke-13 dulu, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, jadi begini saudaraku, kamu adalah peran kita sebagai umat kerajaan sorga. Harus kita menjadi garam dunia ini. Saudara, saya sudah mengatakan bahwa sangat ada kontras perbedaan antara tatanan dunia dengan tatanan kerajaan sorga. Kalau tatanan dunia itu sangat berlawanan dengan tatanan dunia ini. Tatanan dunia ini adalah Alkitab mengatakan kamu adalah garam dunia. Apa itu garam, saudara? Kita akan sebagai garam, yang pertama dia dalam Alkitab itu, ayat yang selanjutnya mungkin berkaitan dengan garam itu tadi, ayat 14 ada. Kamu adalah terang dunia. Garam dunia tadi masih. Dengan apakah dia diasinkan ya? Oke, jadi gini, kita akan melihat sebagai garam kita harus mempertahankan keasinan kita. Jika kita kehilangan keasinan kita, maka kita tidak berguna dan kita diinjak orang, dibuang, saudaraku, bagi dunia ini. Kata dunia saya pakai di sini istilah bahasa Yunani itu istilah ge atau ges ya, ge bahasa Yunani, artinya dunia ini juga bisa diartikan bumi ini, bisa juga diartikan ladang, bisa juga diartikan lapangan, ladang, tempat menanam segala sesuatu. Nah, kita akan menjadi garamnya, saudaraku. Nah, supaya garam itu berfungsi, maka kita harus mempertahankan keasinan kita, saudaraku. Dasar unsur kimia dari garam adalah sodium klorida. Sodium klorida itu sebenarnya dia sangat kuat, sangat kebal terhadap semua serangan apapun. Dia sangat mampu bertahan dalam keadaan seperti apapun, sodium klorida itu. Kecuali kalau sodium klorida ini dikena kotoran. Kalau dia kena kotoran, maka sodium klorida, dasar daripada garam itu, dia tidak akan berfungsi, bahkan dia menjadi busuk, bahkan menjadi tawar. Dan kalau dia sudah menjadi tawar, umat kerajaan, kalau dia kena serangan dunia, kotoran dunia ini, maka dia tidak bisa bertahan. Walaupun terhadap serangan apapun dia bisa bertahan, tapi khusus berkaitan dengan kotoran, dia tidak bisa tahan, dia tidak berfungsi, bahkan dia menjadi rusak sekali, saudaraku. Itulah sebabnya kita rindu sebagai garam, kita harus mempertahankan keasinan kita supaya kita tidak kena kotoran-kotoran, supaya kita mampu bertahan untuk
menggarami dunia ini. Kegunaan ini bahkan sangat penting sekali, saudaraku. Jika tidak berguna, jika tidak bisa menjaga keasinan kita, maka kita harus diinjak-injak orang, saudaraku. Ya, garam itu juga adalah sebagai pengawet, saudaraku. Artinya dunia yang menuju kebusukan, dunia yang menuju kerusakan ini, sebenarnya di mana ada umat-umat Allah, dia harus menjadi pengawet, membuat dunia ini tidak bisa busuk. Atau keadaan dunia yang membusuk ini, kita malah justru mengawetkannya dengan kita sebagai garam itu, saudara. Daging itu harus dicampur dengan garam supaya dia bertahan awet. Apapun juga, tidak bisa daging itu tidak dicampur dengan garam lalu awet. Kecuali kalau zaman sekarang ini ada kulkas dan lain sebagainya, itu aja pun lebih baik kalau dicampur garam juga. Gitu kan. Jadi pengawet di dunia ini. Lalu yang berikutnya, fungsi garam itu adalah sebagai garam itu adalah dia penyedap rasa. Komponen yang paling hakiki bagi makanan adalah garam ini. Dan garam ini bukan hanya untuk menjadi komponen yang hakiki, tetapi juga dia menjadi penyedap rasa, saudaraku. Jadi yang pertama, kita harus menjadi garam. Dan garam itu tidak boleh tercemar, dikotori oleh kotoran apapun, supaya dia tidak busuk, tidak tawar, dan diinjak dan dibuang orang. Nah, karena itu tatanan dunia kita harus lawan dengan sikap kita untuk menjadi garam, mengawetkan kita, menjaga keasinan kita, dan bahkan menjadi penyedap situasi keadaan dunia ini, saudaraku. Lalu yang kedua adalah sikap yang kedua, dan yang harus kita melakukan fungsi kita sebagai umat kerajaan itu adalah kita akan menjadi terang dunia, ya. Atau dunia di sini diterjemahkan bukan lagi bumi, lapangan, ladang atau dan yang lain sebagainya, tetapi dunia di sini pakai istilah kosmos. Kosmos, alam semesta ini. Alam semesta ini diterangi oleh matahari, saudara. Tanpa penerangan matahari, maka alam semesta ini tidak akan kelihatan apa-apa, tidak akan menarik, saudaraku. Itulah sebabnya kita akan melihat bagaimana kita harus menjadi garam dan bagaimana kita harus menjadi terang. Silakan dibaca dulu ayat selanjutnya tadi, ayat 4. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selain dari fungsimu sebagai garam, dan Anda harus mempertahankan kegaraman keasinanmu itu dengan tidak dicemari oleh kotoran-kotoran dunia ini, artinya saudara tidak serupa dengan dunia ini, maka yang kedua saudara akan menjadi terang dunia ini. Yesus mengatakan, aku adalah terang. Kita akan memancarkan terang daripada Yesus Kristus, dan terang itu harus menyebarkan cahaya. Terang itu harus bercahaya. Jika dia tidak bercahaya, maka dia tidak berguna. Jika dia tidak memancarkan cahaya, maka dia tidak berguna atau tidak berfungsi sebagai terang. Jika juga terang itu disembunyikan, maka terang itu tidak juga berguna, tidak juga berfungsi. Maka itu kita perlu memancarkan terang Kristus, supaya dunia ini terpesona melihat keindahan di sekitar kita. Supaya dunia ini terpesona melihat perbuatan baik kita. Dan perbuatan baik kita harus memuliakan Tuhan, saudaraku. Kata perbuatan baik itu sungguh luar biasa, saudaraku. Bagaimana kita harus melakukan perbuatan baik dengan cara memberi keperhatian kita kepada dunia ini. Bagaimana kepedulian kita terhadap dunia ini. Bagaimana kasih sayang kita berikan kepada dunia ini. Bagaimana damai sejahtera sukacita ini disampaikan kepada dunia ini. Bahkan Alkitab mengatakan, engkau yang membawa damai sejahtera, engkau adalah anak-anak Allah, dan engkau lah yang mempunyai kerjaan surga. Jadi saudaraku, kalau garam tidak boleh tawar dan harus tetap asin, dengan cara tidak boleh terkotori oleh apapun, dan tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus menjadi serupa dengan Kristus dan berfungsi untuk mengawetkan, menyedapkan rasa, maka terang adalah harus bercahaya bagi dunia ini, supaya dunia ini diterangi oleh sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita, kasih sayang kita, keprihatinan kita,
terhadap dunia ini, dan akibat daripada kepribadian kita, perhatian kita, kepedulian kita, kasih sayang kita kepada dunia ini, mengasihi dunia ini, dalam artinya mengasihi orang-orang di dunia ini, maka kita akan berfungsi sebagai terang itu, saudara. Kalau terang itu disembunyikan, maka tidak berguna. Kalau terang itu tidak memancarkan terangnya, maka terang itu tidak berguna. Saudaraku, akibat dari perbuatan terang kita yang luar biasa itu, maka Bapa kita dipermuliakan, saudaraku. Dengar baik-baik. Karena umat kerajaan surga, peran yang menjadi terang ini adalah perbuatan baiknya menjadi terang ini adalah, maka Bapa dipermuliakan. Saya menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita. Kalau ada pelita, ada lampu listrik ini yang kita lihat di atas ini, orang tidak pernah memuji listrik ini. Orang hanya memuji terangnya ini. Oh, indah, enak, ada penerangan seperti ini. Sama, orang tidak boleh memuji kita karena perbuatan baik kita. Tetapi yang layak dipuji karena perbuatan baik kita adalah Bapa di surga yang harus dimuliakan, saudara. Jadi pelita tidak pernah dipuji orang, tetapi terang yang dikeluarkan dari pelita itu, itulah yang dipuji orang. Saya selaku terang, selaku orang yang menjadi terang itu, mungkin saya tidak perlu dipuji orang. Bapa saya yang dipuji karena perbuatan baik saya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, peran umat percaya, peran orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga itu adalah, yang pertama tadi, dia harus mempertahankan keasinannya itu dan mengawetkan dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan atau kebusukan ini. Yang kedua adalah kita menjadi terang, menerangi dunia ini supaya dunia ini melihat keindahan kita dengan perbuatan baik kita, dengan keprihatinan kita terhadap dunia ini, dengan kepedulian kita, dengan kesayangan kita untuk dunia ini. Maka dengan perbuatan baik ini sebagai umat kerajaan surga, maka Bapa kita dipermuliakan. Saudaraku, salam, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.